Halo guys, David sini dan ini nih Xiaomi 14T Pro, HP yang bahasnya telat dikit aja, nggak sampai seminggu sejak dia launching, langsung ada tsunami komen. 14T-nya mana bang? 14T Pro bang? 14T? Siap, Xiaomi seri T emang selalu ditunggu ya. Harganya masih masuk mid-range, tapi vibes-nya udah nyenggol-nyenggol flagship. Saya juga ngefans sama seri ini. Kayak Xiaomi 13T kemarin, saking bagusnya tetap saya ungkit walaupun udah discontinue. Sedih, belum bisa move on. HP sebagus itu, stoknya kok tipis. Nah, untungnya sekarang udah ada T-Series baru nih. Malah langsung ada dua tipe ya, lewat Xiaomi 14T dan 14T Pro. Buat 14T regular, ini unitnya baru banget mendarat di studio ini. Ini bakal kami cobain dulu buat video selanjutnya ya. Rencananya saya pengen bandingin sama yang Pro. Bedanya seberapa jauh sih? Soalnya 14T regular ini kan lebih murah 2 juta. 14T tetap mantep kah kayak 13T? Atau mending sekalian versi Pro-nya? Yang Pro ini nih, kualitasnya bukan mantep lagi, tapi mantul. Sampai bikin mikir, kalau T-Series aja udah sebagus ini, flagship benerannya Xiaomi atau flagship brand lain, apa kabar? Misalnya dari prosesor, harga 8 jutaan, Xiaomi 14T Pro ini berani ngasih Dimensity 9300 plus. Ini prosesor yang dipakai di Vivo X100 atau X100 Pro ya, yang harganya udah 10 juta ke atas. Punya Xiaomi malah lebih kenceng, karena ada label plusnya, 9300 plus. Clock speednya itu lebih kenceng, kurang lebih 5% dari 9300 biasa di Vivo. RAM yang dikasih juga mantep, 12 GB, LPDDR5X, memori internal juga tipe kenceng UFS 4.0, ada yang 256 GB sama 512 GB. Saran saya, mending sekalian ambil yang 512 GB ya. Beda 500.000 loh, fenomenal langka. Kayak gimana ya? Samsung aja yang baru launching S24 FE, memori 128 GB harga 10 juta, 256 GB harga 11 juta. Nambah 128 GB harus nambah sejuta lagi. Ini Xiaomi nambah ekstra 256 GB, nambah 500.000. Kalkulator Xiaomi sama Samsung beda ya. Apalagi Apple, kalkulatornya lebih empuk nekennya. Nambah ekstra 128 GB, nambah 2 juta. Belum ngomongin aksesoris bawaan. Aduh, casing auto dapet, charger juga kenceng maksimal di 120 watt. Nggak usah ngecas sambil makan dah omongannya. Baru ngambil nasi sama lauk aja udah masuk 31%. Baru nyari-nyari video gadgetin buat nemenin makan, udah masuk 50%. Pas udah kelar nonton video nih, baterainya udah full, kayak mimpi. Ngabisin baterainya malah butuh seharian, sama kayak HP 5000 mAh lain lah. Xiaomi 14T Pro juga support wireless charging sampai 50 watt. Rebahan 20 menit udah masuk 50%, sekitar 45 menit udah full. Wow, fitur flagship nih, malah lebih kenceng lagi. Kabar buruknya, atau kabar wajarnya, wireless charger 50 watt ini dijual terpisah oleh Xiaomi. Xiaomi bukan badan amal soalnya. Kalau mau wireless chargernya gratis, pesan HP-nya harus pas PO ya, dari tanggal 5 sampai 11 Oktober, selama persediaan masih ada pastinya. Katanya sih nilainya 800.000 ya, lumayan banget. Oh ya, hampir ke-skip, ini penting, soal suhu pas ngecas, sistem wireless gini kan biasanya panas. Banyak energi yang lolos selama listriknya pindah tuh. Pas saya lihat pakai kamera thermal gini, ternyata masih aman. Malah lebih adem dari pas main game, yang udah adem juga ngomong-ngomong. Lagi-lagi mantul. Cas wireless aman, main game berat juga aman, manajemen thermalnya GG sih. Anak zaman sekarang tahu GG kan? Big W gitu. Digas main game berat, Genshin kenceng-kenceng cuma mentok 41 derajat aja. Ini nyaman buat speed yang dikasih. Genshin High saja bisa nyaris rata 60 fps selama setengah jam. PUBG M bisa mode 120 fps dan dijagain tetap maksimal. Malah MLBB yang agak aneh ya, sempat drop ke 70-80an fps, sisanya abis itu dia naik lagi ke 120. Dapat rata-rata 114 dalam satu game. Jadi lagi-lagi, kalau ngomongin price to performance sampai ke suhunya, Xiaomi 14T Pro ini udah GG. Mulusnya gaming tadi juga bisa dinikmatin di layar AMOLED 6,67 inci, resolusi 1,5K, 446 ppi kerapatannya. Refresh rate-nya kayak HP gaming, 144 Hz, dan peak brightness di 4000 nits. Kalau dipakai di bawah matahari langsung, isi layarnya masih kelihatan jelas juga. Aman. Bezelnya juga tipis simetris, kacanya pakai Gorilla Glass 5, frame-nya dari metal aluminium, sisi belakang udah pakai kaca, bukan plastik lagi, udah punya rating IP68, stereo speaker
layar yang enak walaupun nggak seenak Samsung atau iPhone flagship, wajar. IR Blaster ada, eSIM ada, fitur-fiturnya banyak. Minusnya dia nggak bisa tambah micro SD lagi ya, slotnya ini mentok di dual nano SIM aja. Makanya jadi lebih yakin lagi buat ambil yang 512 GB. Pasti ada pilih salah satu lah. Banyak main game berat puluhan giga, download video buat nonton offline, atau foto-foto rekam-rekam video 4K pakai kamera Leica-nya, pasti. Kalau nggak dari salah satu itu ngapain beli HP mahal kan? Nagih loh, motret pakai ini HP. Ada main kamera 50 megapiksel yang ekuivalen lensa 23 mm, kamera telefoto 50 megapiksel ekuivalennya 60 mm, sama kamera ultrawide 12 megapiksel ekuivalen 15 mm. Sejak collab sama Leica, warna foto-foto Xiaomi emang lebih sedap sih. Nggak asal kuatin warna dan asal terang tajam kayak 2-3 tahun lalu. Sekarang warnanya lebih pekat, lebih berani, lebih yakin. Kesannya kalau Leica otentik ini kayak ada coklat-coklatnya, kalau omongan saya bahasa gampangnya, kontrasnya lebih berani. Detail foto juga tetap kelihatan jelas tanpa kelihatan kasar. Hasilnya benar-benar nyenengin buat dilihat. Love lah. Udah nggak zaman lagi ngomongin HP Xiaomi cuma menang performa doang. Sekarang kameranya pun udah bagus kalau mid-range ke atas gitu. Kalau ada kurangnya, bukan embun ya. Selama cobain HP ini nggak ada embun yang muncul kayak Xiaomi 14. Pas saya nonton Jagat Review atau K2G juga mereka bilang aman. Jadi semoga nggak kejadian lagi ya. Kurangnya Xiaomi 14T Pro ini ada di kamera ultrawide-nya yang agak ketinggalan sama kamera utama kalau ditantang suasana sulit. Misalnya pas foto yang kena langit terang di jembatan gini nih. Kamera utama bagus, semua kelihatan jelas, tapi di ultrawide langitnya hilang ya, putih. Atau kebalikannya, lensa utama tetap kelihatan langit, semuanya balance, bayangan pohon masih jelas, daun-daun tajam. Di ultrawide juga langitnya kelihatan jelas, tapi daunnya jadi kelihatan over sharpen, jadi ada pengorbanan. Kalau foto malam juga berasa kalau ultrawide-nya agak keteteran ya, detail dan warna lebih kabur dari lensa utama, dan ya ini di situasi sulit sih berasa. Kalau fotonya mudah, ultrawide-nya kayak setara lah. Sama satu lagi, karena kita pakai standar flagship biar tahu bedanya sama Xiaomi 14, di kamera tele-nya juga nggak ada OIS. Padahal kamera tele lumayan penting ya, karena semakin zoom, getaran kecil pun tambah berasa. Bagian yang agak kurang ya dari Xiaomi 14T Pro ini ada di rekaman selfie-nya mungkin. Kalau kita bandingin sama standar flagship yang biasanya udah bisa rekam di 4K 60, soalnya dia mentok di 4K 30 doang. Cuma kualitas 4K 30-nya udah mantap. Ini saya langsung tempakin ke matahari jam 1 siang. Di sini mataharinya, muka saya masih bisa kelihatan dengan baik, gedung di belakang masih bisa kelihatan dengan baik. Itu mantap sih. Cuma memang nggak 60 kayak standar flagship kayak di Xiaomi 14 juga. Xiaomi 14 bisa 4K 60, ini di 30. Minus yang barusan saya sebutin tadi jadi jawaban lah ya buat pertanyaan di awal video ini. Kalau T-Series aja udah sebagus ini, flagship benerannya Xiaomi atau flagship brand lain apa kabar? Ya jawabannya masih damai sih. Sebagus-bagusnya Xiaomi 14T Pro, Xiaomi tetap kasih beberapa batasan biar nggak ngelangkahin seri di atasnya. Tipe USB yang dipakai juga masih USB 2.0. Itu lambat dan nggak bisa dipakai buat display out. Agak aneh sih, soalnya receh, kayak sengaja di nerf biar nggak terlalu OP. Saya juga nggak nemuin fitur reverse wireless charging di HP ini, jadi dia nggak bisa dipakai ngecas tvOS atau smartwatch. Yang saya temuin malah iklan. Yep, masih ada iklan di Xiaomi 14T Pro, walaupun dukungan softwarenya termasuk premium ya, cuma kalau ada iklan sebenarnya nggak heran sih.
Softwarenya sendiri bakal dapetin 4 tahun update OS dan 5 tahun security patch. Vivo Flagship aja cuma 3 tahun. Xiaomi juga bilang kalau update nanti bakal ngebawa banyak fitur baru yang masuk-masuk ke AI, termasuk Circle to Search yang duluan dipopulerin oleh Samsung, cuma baguslah jadi AI-nya nggak eksklusif ke Samsung doang. Sama yang terakhir, entah ini plus atau minus ya, soal desain kameranya yang terlalu males sekali. Bentuk kameranya gede dan kayak asal tempel aja. Kelihatan kurang nyatu sama bodinya. Ada yang bilang kalau ini jelek bang, kayak kompor. Tapi ada yang bilang juga, nggak apa-apa kayak kompor, soalnya HP-nya menyala abangku. Ya itu selera lah. Kalau saya, ini bukan desain terbaik Xiaomi sih. Masih bagusan desain belakangnya Redmi 14C. Yang gayanya itu lebih wah, walaupun mesinnya entry level ya. Jadi kesimpulannya, Xiaomi 14T Pro, biar gampang kita bandingin sama Samsung S24 FE aja ya. Kebetulan mereka launchingnya deketan, kelasnya juga sama, mereka setitik di bawah flagship. Xiaomi 14T Pro kerasa OP soal performa. Memorinya gede, chipset lebih kenceng, dan jauh lebih adem. Ademnya itu terlalu jauh. Charging jauh lebih kenceng, mau kabel atau wireless, baterai lebih awet buat digeber, layar yang jelas lebih indah, fitur lebih kaya, sampai punya IR blaster. Dan tentu aja, harganya lebih murah. Tapi Xiaomi nggak menang total ya, bahkan Samsung S24 FE juga ada menangnya di bagian detail. Dia punya USB 3, display out gampang, bahkan bisa Samsung DeX, dia bisa reverse wireless charging, rekaman selfie bisa 4K 60, kameranya lebih konsisten, bahkan di kondisi sulit, bahan kaca Gorilla Glass Victus Plus, fitur AI melimpah, pilihan aksesoris juga Samsung nggak usah ditanya, walaupun bawaan yang nggak ada, cuma di pasaran ada banyak banget yang lucu-lucu, dan UI yang non-iklan juga. Karakter keduanya beda sih, saya lebih suka yang mana? Xiaomi. Saya selalu suka mesin kenceng yang adem. Adem itu buat saya penting banget. Aksesoris bawaan nggak pelit, sama memori juga melimpah. Ini HP hampir 10 juta loh. Kamera nggak kalah dan harga lebih murah. Tapi Samsung kan bebas iklan bang, One UI yang tadi disebutin. Ya iya, emang nggak ada satu jawaban yang fix buat semua orang. HP 9-10 juta udah serem-serem, pasti ada kuatnya. Kalau nggak ada kuatnya, buang aja. Dan untungnya dua-duanya punya karakternya sendiri. Kalau Anda seneng yang mana? Bisa komen di bawah ya. Penasaran? Seneng Samsung atau Xiaomi? Yang bakal lebih populer. Demikian review gadgetin buat Xiaomi 14T Pro. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Kelihatan sidik jari nggak? Lumayan nih. Ada ya? Oh, ini. Oke lah.